Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menggala Saikti dari kelas 3C D4 Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan LKM Praktikum Simulasi Proses untuk judul BPCU2 Temperatur Kontrol. Jadi yang pertama, kita diperintahkan untuk mengisi prosedur percobaannya terlebih dahulu. Untuk prosedur percobaannya, itu yang pertama, kita membuka aplikasi PCT40 di komputer yang sudah disediakan. Kemudian memilih section 5, Direct Batch Heating. Lalu kita cek status CFD-nya. Kalau sudah oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengatur waktu sampling dan duration of sampling. Setelah itu, mengisi small process vessel dengan mengalirkan air dari bak penampung menuju small process vessel melalui PSV. Setelah itu, mengatur konfigurasi flexible tube, hubungkan aliran PSV ke aliran masuk coil dan aliran hot pump untuk sirkulasi. Lalu kita set bukaan hot pumpnya 50% dan PSV-nya itu 0%. Setelah itu, klik tombol kontrol, isikan set point-nya itu 35 derajat Celcius dan ubah mode of operationnya itu ke otomatis. Setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu klik Go untuk mulai perekaman data. Lalu tunggu sampai set point-nya tercapai. Jika set point telah tercapai, lakukan pengamatan lanjutan selama 5 menit. Setelah itu, kita diperintahkan untuk mengganti PSV-nya menjadi 50% dan mengamati prosesnya selama 5 menit. Lalu mengganti lagi PSV-nya ke 100%, ditunggu lagi 5 menit. Lalu setelah itu ganti nilai PSV-nya ke 0 dan tunggu lagi selama 5 menit. Dan terakhir mengeklik stop untuk menghentikan perekaman data, kemudian save data pengamatan yang didapatkan. Setelah prosedur percobaan, kita masuk ke hot pump yang 50%. Di sini menggunakan hot pump bukaannya itu yang 50%. Jadi untuk proses variabel atau PV-nya itu adalah temperatur air di dalam small process vessel atau T1. Sementara set point-nya itu adalah nilai temperatur air di dalam small process vessel yang diinginkan. Kemudian manipulated variable atau MV-nya itu kondisi heater, nanti itu on atau off. Sementara disturbance-nya itu ada laju alir air yang masuk ke coil melalui PSV. Selanjutnya kita diperintahkan untuk menginputkan data penentuan parameter percobaan. Sampling intervalnya itu 10 detik, kemudian bukaan hot pumpnya itu 50%, set point-nya tadi 35, kemudian PSV ke-1-nya itu 0, kedua itu 50, ketiga itu 100, dan keempat itu 0 kembali. Setelah kita inputkan parameter percobaannya, setelah itu data pengamatannya akan muncul secara otomatis. Di data pengamatan ini ada sampel number, kemudian ada waktu, ada T1, T2, dan T3, kemudian ada flow rate-nya, kemudian ada PSV-nya, kemudian hot pump setting, kemudian ada heater state-nya on atau off, kemudian set point-nya, lalu yang terakhir ada control output. Jadi datanya seperti berikut. Nah, memasuki ke hot pump bukaan 100%, di sini itu sama seperti yang 50%, penentuan variabel pengendalinya, PV-nya itu temperatur air di dalam small process vessel atau T1, kemudian set point-nya itu nilai temperatur air di dalam small process vessel yang diinginkan, kemudian manipulated variabelnya itu juga sama, kondisi heater, dia itu on atau off, kemudian disturbance-nya itu laju alir air yang masuk ke coil melalui PSV. Nah, di sini untuk penentuan parameter percobaannya itu juga sama seperti bukaan hot pump yang sebelumnya. Bedanya di sini bukaan hot pumpnya itu diisi 100%.
sampel intervalnya masih 10 detik, set point-nya juga sama 35 derajat Celcius, kemudian PSV-nya ke 1 itu 0, kedua 50, ketiga 100, dan yang terakhir kembali ke 0. Data pengamatannya juga sama seperti bukaan hot pump yang bukaan 50%. Jadi ada sampel number, ada waktu, ada suhu T1, T2, dan T3, kemudian ada flow rate, ada PSV position, hot pump setting, heater state, set point-nya, dan control output. Terakhir, kita menuju ke pembahasan. Jadi di sini itu kita diperintahkan untuk membahas dari data pengamatan yang telah kita dapatkan. Bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap T1, T2, dan proses pengendalian yang maksudnya itu tercapainya set point dan kondisi heaternya. Jadi bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap yang pertama? Yang pertama, proses variabel atau T1. Pada bukaan hot pump sebesar 50% terhadap PV atau T1, nilai set point-nya sulit tercapai. Nah, itu dikarenakan dari data pengamatannya itu nilai T1-nya itu masih kurang dari set point atau kurang dari 35 derajat Celcius. Berbeda dengan bukaan hot pump sebesar 100%, pada PV atau yang dimaksud T1, itu nilai set point-nya itu lebih mudah tercapai. Nah, hal ini itu dikarenakan pada data pengamatan itu T1-nya itu lebih besar dari set point atau lebih besar dari 35 derajat. Nah, sehingga pada bukaan hot pump sebesar 100% ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menurunkan suhunya kembali ke semula. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar bukaan hot pump-nya, maka semakin cepat nilai set point-nya untuk tercapai. Selanjutnya, pengaruh bukaan hot pump terhadap suhu air keluaran koil atau T2. Jadi, pengaruh bukaan hot pump 50% dan 100% pada keluaran koil T2 itu untuk meningkatkan suhu air keluar koil. Nah, pada bukaan hot pump yang 50%, suhu air yang keluar itu lebih kecil dibandingkan pada saat bukaan hot pump yang 100%. Hal ini disebabkan nilai suhu dari air yang berada di dalam small process vessel atau T1 pada bukaan hot pump 50% itu lebih kecil daripada bukaan hot pump yang 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar bukaan hot pump-nya, itu akan semakin besar pula nilai T2-nya. Yang terakhir, proses pengendalian atau tercapainya set point dan kondisi heaternya. Jadi pengaruh bukaan hot pump itu pada bukaan hot pump yang 50% itu maupun yang 100% itu ketika T1 akan mendekati nilai set point, maka heaternya itu akan otomatis off, dan saat akan menjauhi nilai set point-nya, maka heaternya itu akan otomatis on kembali hingga nilai PV akan mendekati nilai set point-nya. Nah, perbedaan dari kedua bukaan hot pump ini itu ketika bukaan hot pump yang sebesar 50%, waktunya itu lebih cepat untuk mencapai nilai SP dibandingkan dengan bukaan hot pump yang 100%. Namun pada bukaan hot pump sebesar 50% ini menghasilkan nilai T1 yang naik turun atau tidak stabil dan berada di bawah nilai SP. Berbeda dengan yang bukaan hot pump yang 100% itu menghasilkan nilai SP yang lebih stabil dan berada di atas SP ataupun mendekati nilai SP. Yang nomor 2, bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap T1, T2 maupun proses pengendalian atau pengaruh disturbance tercapainya set point dan kondisi heaternya. Untuk yang pertama, proses variabel atau T1-nya itu pada bukaan hot pump 50%, setelah adanya perubahan bukaan PSV dari 0 menjadi 50%, nilai T1-nya itu akan cenderung turun. Dan pada saat diubah bukaan PSV menjadi 100%, nilai T1-nya itu akan lebih cepat turunnya. Nah, hal ini dikarenakan masuknya air dari PSV itu lebih banyak daripada air yang dari hot pump. Sedangkan pada bukaan hot pump sebesar 100%, itu adanya penambahan bukaan PSV tidak terlalu memberikan dampak yang besar pada penurunan T1. Hal ini dikarenakan masuknya air panas lebih banyak daripada air biasa dari PSV. Nah, kemudian pengaruh PSV terhadap T2.
Pada bukan hot pump 50% maupun yang 100%, pengaruh bukan PSV pada nilai T2 ini menjadi semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin besar bukan PSV-nya, maka laju alir yang masuk koil akan semakin cepat, sehingga kontak air di dalam small process vessel itu lebih cepat dan menyebabkan suhu alir air yang keluar dari koil itu menjadi kecil atau menjadi turun. Kemudian pengaruh bukan PSV terhadap proses pengendalian. Nah, ini pengaruh disturban, tercapainya set point, dan kondisi heaternya. Pada bukaan hot pump 100%, itu memiliki respon terhadap adanya disturban itu lebih baik dibandingkan yang hot pump bukan hot pump yang 50%. Nah, hal ini tuh dapat dilihat dari tidak adanya penurunan nilai PV yang terlalu signifikan. Pada bukan hot pump yang 50%, untuk PSV 0, itu heaternya akan menyala. Dan ketika PSV-nya 50%, itu nilai PV kurang daripada nilai SP, maka heaternya itu akan tetap menyala. Dan ketika nilai PV-nya itu lebih besar daripada nilai SP, maka heaternya akan otomatis mati. Sedangkan untuk sistem bukan hot pump-nya 100%, PV mencapai nilai SP-nya yang diinginkan. Nah, ketika bukan PSV 50%, suhu pada T1 itu mengalami penurunan secara perlahan. Ketika PSV-nya sudah 100%, suhu pada T1 itu menjadi lebih cepat turunnya. Hal ini dikarenakan keluaran air dari PSV 100% itu lebih banyak daripada saat keluaran air dari PSV yang 50%. Nah, sehingga menjadikan penurunannya itu lebih cepat. Kemudian yang terakhir itu yang secara umum. Jadi secara umum ini dibandingkan dengan bukan hot pump yang 50%, bukan hot pump yang 100% ini memiliki sistem pengendalian yang lebih baik. Nah, hal ini ditunjukkan dengan nilai PV yang dapat mencapai nilai SP-nya. Jadi pada bukan hot pump yang 100% ini, itu nilai SP-nya itu terpenuhi. Kemudian sistem bukan yang 100% ini juga dapat merespon adanya disturban dengan baik. Disturbannya itu kan di sini berupa laju alir air yang masuk ke koil melalui PSV. Nah, hal ini tuh dapat ditunjukkan dengan tidak adanya penurunan nilai T1 yang terlalu besar. Sekian penjelasan pengerjaan LKM dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.